Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Ranggana Manurung. Saya mahasiswa baru Poltek Parmedan dengan prodi PPH. Saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya dengan topik Pandangan Alkitab tentang manusia dan tanggung jawabnya. Pandangan Alkitab tentang manusia dan tanggung jawabnya. A. Tentang manusia menurut Alkitab. Secara teknologis, kronologis, dan filosofi Alkitab, satu-satunya sumber informasi Kristiani perihal manusia, dasar pemahaman teknologi Kristiani perihal manusia berawal dari Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Kesempurnaan manusia karena Allah telah mengaruniakannya akal pikiran yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya, begitulah Allah memuliakan manusia. B. Penciptaan manusia laki-laki dan perempuan. Ada 3 hal yang diajarkan dalam teks ini. Pertama, bahwa Allah menciptakan manusia. Yang kedua, Allah menciptakan kita menurut gambarnya. Yang ketiga, Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Pertama, bahwa manusia telah diciptakan oleh Allah. Perjanjian Lama berbicara mengenai bumi yang dipenuhi pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Yesaya 43 ayat 7. Hanya dalam Kristus tujuan penciptaan dapat tercipta. Kedua, misalnya Allah menciptakan kita menurut gambarnya. Tujuan Allah dalam menciptakan kita pastilah mempunyai sesuatu yang luar biasa dalam kaitannya dengan fakta bahwa kita adalah manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Hanya kita dan tidak ada makhluk lain yang diciptakan seperti itu. Kejadian 9 ayat 6. Allah berkata kepada Nuh, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ketiga, dalam ayat-ayat ini adalah bahwa Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Dan hal ini juga menunjukkan kepada kekristenan dan meminta penyelesaian oleh Kristus. Penciptaan sebagai laki-laki dan perempuan menunjukkan kepada pernikahan. C. Peran, tugas, dan tanggung jawab manusia. Kejadian 1 ayat 26-28 dan dapatlah dikatakan bahwa tugas yang Allah amanatkan kepada manusia yaitu A. Tugas untuk berkuasa atau memerintah, menguasakan dan mengelola, membangun, mengatur atau menata, memelihara atau melindungi bumi dan segala isinya. B. Beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi serta bertaklukkanlah itu. Atasilah, tanggulangilah masalah atau kesulitan yang timbul. Ciptakanlah kondisi kehidupan yang lebih baik sehubung dengan masalah-masalah yang bertalitan dengan beranak cucu, yang konsekuensi logisnya sudah tentu akan melipat gandakan pertambahan jiwa umat manusia yang memenuhi atau mendiami bumi. Dan sehubung dengan semua tugas yang disebut di atas ini, maka adalah juga maksud Allah agar supaya C. Manusia dalam segala tugasnya yang diembannya itu berbakti atau beribadah kepada Allah. Kemuliaan Allah yang telah menciptakan dan menganugerahkannya segala sesuatu yang ada di bumi atau alam semesta. Ini demi kesejahteraan dan kebahagiaannya. D. Sekilas tentang kejatuhan manusia dalam dosa. 1. Awal mula kejatuhan manusia ke dalam dosa. Awal mula kejatuhan manusia ke dalam dosa ialah karena keinginan daging. Sayangnya Adam dan Hawa memilih untuk menolak kasih Allah dan menolak taat kepada Allah. Mereka lebih percaya kepada rayuan iblis, padahal Allah telah memperingatinya seluruh umat manusia bersalah karena pelanggaran Adam. Bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa? Kejatuhan manusia ke dalam dosa disebabkan atas tindakan-tindakan mereka kepada Tuhan. Manusia merupakan wakil Tuhan di bumi, sebab mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim, yang berarti bahwa manusia itu mewarisi kemuliaan dari Tuhan sehingga manusia memiliki kekuasaan terhadap makhluk lain di bumi. Manusia sebagai pribadi yang memerlukan keselamatan diri. Mengapa manusia membutuhkan keselamatan dalam diri? Yang perlu diketahui, keselamatan merupakan kebutuhan utama setiap manusia. Secara garis besar, peran dan tanggung jawab manusia dapat dibagi pada 2 peran utama. Pertama, manusia sebagai hamba Allah. Kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Dosa yang dibuat oleh manusia menyebabkan kematian dalam 3 dimensi, yaitu dimensi rohani, dimensi fisik atau tubuh, dan dimensi
kekekalan. Semacam ini manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Syukur masih ada cara Allah. Iman yang menyelamatkan artinya hanyalah mengandalkan pengorbanan Yesus Kristus satu-satunya di atas kayu salib. Kita sudah dapat menerima hadiah hidup kekal. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.